339, Pemimpin Bandit. Wah, kualifikasi apa yang harus kamu bicarakan? Ketika pemimpin bandit melihat kultivasi Lin Chencai di puncak alam Tiangang, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajahnya, tetapi karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu konsekuensi dari tidak menyerahkan, maka hanya semua orang akan mati. Ketika Lin Chen mendengar ini, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, haha, kami tidak akan menyerahkan barangnya. Juga, jika kamu pergi sekarang, aku bisa berpura-pura belum pernah bertemu denganmu. Mencari kematian. Pemimpin gangster itu merasa telah ditipu oleh anak di depannya, dan wajahnya terlihat sedikit jelek. Dia berteriak dengan marah dan berkata, karena kamu sangat bodoh, aku akan menunjukkan kepadamu betapa kuatnya kami. Anak yang tidak tahu ketinggian dunia ini. Pemimpin gangster mendengus dingin, melompat, dan berdiri di udara. Melihat pemandangan ini, karavan tiba-tiba menjadi keributan. Terbang di udara setidaknya membutuhkan tingkat kultivasi tahap awal alam Dao sejati untuk dapat melakukannya, dan pemimpin gangster di depannya dapat terbang di udara, yang berarti tingkat kultivasinya berada di setidaknya tahap awal dari alam Dao sejati. Meskipun dikatakan bahwa Lin Chen memiliki kekuatan untuk membunuh para pejuang di tahap awal alam Dao sejati, ketika mereka benar-benar menghadapi para pejuang di tahap awal alam Dao sejati, mereka pasti akan merasakan ketakutan di hati mereka. Nak, mati. Pemimpin gangster itu melintas dan bergegas menuju Lin Chen. Dia begitu cepat sehingga dia bergegas ke depan Lin Chen hampir dalam sekejap mata. Melihat pemimpin bandit menyerang Lin Chen, ekspresi semua orang di karavan tiba-tiba berubah. Hati-hati. Pengurus rumah tangga tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Lin Chen tiba-tiba mengangkat tinjunya, dan kemudian bang! Suara membosankan terdengar, dan tinju Lin Chen menghantam tubuh pemimpin bandit itu dengan keras. Kebugaran fisik Lin Chen sangat kuat. Kekuatan setiap pukulannya adalah 300.000 kilogram, yang sebanding dengan puncak tahap awal alam Dao sejati. Namun, pemimpin bandit di depannya hanyalah orang biasa. Prajurit tahap awal tahap Dao sejati. Dia bisa menghadapi prajurit biasa dari puncak alam Tiangang, tapi dibandingkan dengan Lin Chen, itu jauh lebih buruk. Wow! Setelah terkena pukulan Lin Chen, ekspresi pemimpin gangster itu tiba-tiba berubah, tubuhnya terbang mundur, tenggorokannya berguling, dan dia memuntahkan beberapa suap darah, wajahnya sangat pucat. Ini. Semua orang di sekitar tercengang saat melihat pemandangan ini. Meskipun orang-orang di karavan sudah mengetahui identitas Lin Chen, ketika mereka melihat Lin Chen menghempaskan prajurit tahap awal alam Dao sejati dengan satu pukulan, semua orang masih tersentak dan menatap Lin Chen dengan ekspresi terkejut. Adapun kelompok bandit, mereka menatap Lin Chen dengan ekspresi terkejut. Satu pukulan untuk menjatuhkan pemimpin bandit itu. Anda harus tahu bahwa bos mereka berada di tahap awal alam Dao sejati, dan pemuda ini, bukankah dia berada di puncak alam Tiangang? Pemimpin bandit yang terkena pukulan Lin Chen berjuang untuk bangkit dari tanah, ekspresinya sangat jelek. Pada saat ini, dia masih merasakan sakit yang parah di tubuhnya. Kekuatan pukulan Lin Chen terlalu besar. Sambil marah, pemimpin bandit itu juga terkejut. Pemuda di depannya, yang berada di puncak alam Tiangang, bisa memukul sedemikian rupa. Namun, meskipun dia terkejut di dalam hatinya, pemimpin gangster masih tidak menganggap serius Lin Chen. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Lin Chen hanyalah seorang pejuang di puncak alam Tiangang. Dia hanya punya kebugaran jasmani yang kuat, hanya saja ketika dia secara tidak sengaja dipukul oleh Lin Chen barulah dia terlempar. Nak, kamu memaksaku. Pemimpin bandit itu memandang Lin Chen dengan dingin, dengan kemarahan yang keluar dari matanya. Disingkirkan oleh seorang prajurit di puncak alam Tiangang adalah rasa malu yang besar baginya. Ketika lusinan bandit tangguh tidak jauh dari sana melihat ini, mereka semua terbangun dari keterkejutan mereka dan menatap Lin Chen dengan rasa kasihan di mata mereka. Anak ini sudah mati. Jika bos ingin menggunakan senjata sungguhan untuk menghadapinya, dia pasti akan mati. Terakhir kali seorang pejuang di tahap awal alam Zendao bertarung dengan bos, dia dipukuli habis-habisan oleh bos dengan senjata asli. Bahkan prajurit di tahap awal alam Zendao bertarung melawan bos. Semua prajurit telah dikalahkan oleh bos. Anak ini berada di puncak alam Tiangang. Itu akan menjadi aneh jika dia tidak mati. Mampu merajalela di area ini begitu lama, pemimpin gangster juga memiliki keahlian khusus sendiri. Dan sekarang, dia harus menggunakan kartu trufnya untuk menghadapi Lin Chen. Nak, kamu harusnya puas jika kamu bisa mati di bawah seranganku. Pemimpin bandit itu terbang ke udara dan menatap Lin Chen dengan ekspresi ganas. Lin Chen tersenyum tipis dan berkata, tunjukkan jika kamu memiliki keterampilan apapun, tetapi jika kamu tidak dapat membunuhku, maka kamulah yang akan mati. Sombong.
Pemimpin bandit itu meraung. Dia tidak bisa menahannya lagi dan membalikkan tangannya. Sebuah tombak muncul di tangannya. Saat tombak itu dicabut, Lin Chen segera merasakan gelombang energi jahat meledak dari tombak, meliputi beberapa mil dalam sekejap. Hah! Lin Chen mengangkat alisnya. Kekuatan jiwanya begitu kuat sehingga dia bisa mengetahui detail tombak di tangan pemimpin bandit itu dalam sekejap. Tombak itu hanyalah senjata biasa, namun yang mengejutkan adalah tombak itu mengandung roh jahat yang sangat kuat. Roh jahat itu begitu kuat sehingga mungkin terkontaminasi dengan banyak darah. Aku tahu aku takut. Biar ku beritahu, aku menghabiskan banyak usaha untuk menangkap tombak ini. Energi jahat ada di mana-mana di dalamnya. Bahkan seorang pejuang di tingkat tengah alam Dao sejati akan terpengaruh olehnya. Energi jahat dan kekuatannya akan ditekan. Apalagi Anda. Seorang pejuang di puncak alam Tiangang. Melihat keterkejutan di mata Lin Chen, pemimpin bandit itu tiba-tiba menjadi bangga. Kekuatannya sendiri tidak kuat, tetapi dengan tombak ini, tidak banyak prajurit di tingkat awal alam Zen Dao yang akan menjadi lawannya. Ketika semua orang di karavan mendengar ini, mereka merasakan aura jahat lagi, dan wajah mereka menjadi pucat. Apalagi bertarung saat ini, aura jahat saja sudah membuat mereka kehilangan kekuatan bertarung. Namun, kekuatan mereka rendah dan mereka akan terpengaruh oleh roh jahat tombak, tetapi Lin Chen tidak terpengaruh sama sekali. Dia memiliki maksud pedang penghancuran di tubuhnya, yang dapat menghancurkan segalanya. Energi jahat saja tidak menimbulkan ancaman terhadap maksud pedang penghancuran. Ekspresi Lin Chen tetap tidak berubah dan dia berdiri dengan tenang. Melihat Lin Chen seperti ini, pemimpin bandit itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus. Dia memutuskan untuk memberi pelajaran pada anak ini sebelum membunuhnya. Jika tidak, akan sulit untuk melampiaskan amarah di dalam hatinya. Kematian. Pemimpin bandit itu tidak berkata apa-apa lagi, dia melintas tepat di depan Lin Chen, dan kemudian menikam Lin Chen dengan tombaknya. Dengan tusukan tombaknya, Lin Chen segera merasakan aura jahat yang luar biasa di sekitar Lin Chen. Di bawah aura jahat ini, sangat sulit baginya untuk bergerak. Tapi saat berikutnya, hati Lin Chen bergerak, dan niat pedang penghancur di tubuhnya langsung meledak. Di bawah nafas niat pedang penghancur, roh jahat yang mengelilinginya langsung hancur. Hah! Bagaimana ini mungkin? Setelah menyadari bahwa aura jahat di sekitar Lin Chen telah menghilang, pemimpin bandit itu langsung terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Sebelum pemimpin bandit terus terkejut, Lin Chen mengulurkan tinjunya dan bertarung langsung dengan tombak pemimpin bandit. Dengan keras, tinju Lin Chen menghantam tombak pemimpin bandit dengan keras, pukulannya berbobot 300.000 kilogram. Meskipun pemimpin bandit menyerang dengan tombak sungguhan pada saat ini, masih sulit untuk menahan pukulan Lin Chen. Di bawah pukulan ini, pemimpin gangster itu menjadi pucat dan terlempar keluar lagi. Tubuhnya masih di udara, dan dia muncrat 3 suap darah berturut-turut. Nafasnya lemah, dan dia sudah terluka parah. Semua orang tercengang. Ketika para gangster tidak jauh dari situ melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak tak percaya di wajah mereka. Roh jahat dari tombak bos tidak berguna melawan anak itu, dan anak itu bahkan meninju bosnya. Benarkah? Bukankah bos menembak anak itu dengan satu tembakan? Lin Chen memberi mereka kejutan nyata. Itu terlalu besar. Tidak peduli serangan apa yang digunakan pemimpin bandit, Lin Chen hanya meninju dia. Tapi pukulan ringan seperti itu menghancurkan semua serangan pemimpin bandit dan menjatuhkannya. Nak, siapa kamu? Sebutkan namamu. Pemimpin bandit itu berjuang untuk bangkit dari tanah, menopang tubuhnya dengan tombak, dan meraung ketakutan di wajahnya. Dia bukan orang bodoh. Melihat kedua serangannya tidak efektif terhadap Lin Chen, jelas Lin Chen bukanlah orang biasa. Setidaknya dia sangat kuat. Anda harus tahu bahwa terakhir kali dia menggunakan tombak untuk mengalahkan prajurit di tahap awal alam Dao sejati dengan level yang sama, dan kali ini, roh jahat tombaknya sama sekali tidak efektif melawan pemuda di depannya. Lin Chen berkata dengan ringan, "Saya Lin Chen. Apakah kamu tidak ingin membunuhku? Kenapa, kamu tidak punya keberanian sekarang?" Lin Chen. Mata pemimpin bandit itu menyipit. Bagaimana mungkin dia tidak tahu nama Lin Chen? Meskipun katanya ada banyak orang dengan nama yang sama di wilayah Yan'an, tetapi dengan Lin Chen yang begitu kuat, hanya ada satu Lin Chen dari Sekte Tianji di seluruh wilayah Yan'an. Pada saat ini, pemimpin bandit tidak bisa tidak menyesal. Jika dia tahu bahwa Lin Chen ada di sini, dia tidak akan keluar bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, Lin Chen cukup kuat untuk membunuh Jiang Wei, jenius dari Sekte Awan Merah. Lin Chen tidak mengatakan apa-apa. Dia berjalan menuju pemimpin gangster selangkah demi selangkah. Pemimpin gangster ini ada di sini untuk merampok Dao dan membunuh orang yang jumlahnya tidak diketahui. Begitu dia bertemu penjahat seperti itu, Lin Chen tidak akan keberatan memberantasnya. Dia
Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pemimpin bandit itu ngeri ketika dia melihat adegan ini. Kekuatan Lin Chen jauh melebihi dia. Dia terluka parah dengan 2 pukulan. Jika dia dipukul dengan 1 pukulan lagi, dia akan melakukannya. Mungkin mati di sini. Bunuh kamu. Begitu Lin Chen selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, mengganti pedang dengan tangannya, dan menyerang dengan pedang. Saat Lin Chen menyerang dengan pedangnya, energi pedang beberapa meter ditembakkan dari telapak pedangnya, mengenai kepala pemimpin bandit dari kejauhan. Tidak. Pemimpin bandit itu meraung dengan enggan, tetapi sebelum suaranya selesai, kepalanya tiba-tiba terbang, memercikkan banyak darah, dan dia mati di tempat. Bos. Kamu membunuh bos. Ketika para gangster tidak jauh dari sana melihat pemandangan ini, mereka semua tampak muram. Alasan utama mengapa mereka bisa tinggal di sini untuk merampok Tao adalah karena ada seorang gangster di awal tahap alam Dao sejati. Sekarang pemimpin bandit sudah mati, mereka mungkin tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Lagi pula, mereka telah membuat banyak musuh dalam beberapa tahun terakhir. Jika orang-orang itu mengetahui bahwa pemimpin bandit sudah mati, mereka pasti akan datang untuk membunuh mereka. Bunuh mereka semua. Namun, meskipun mereka merasa marah di dalam hati, mereka tidak berani melangkah maju untuk menghadapi Lin Chen. Bahkan para pemimpin bandit di tahap awal alam Dao sejati dieliminasi oleh Lin Chen dalam satu gerakan, apalagi para prajurit alam Tiangang ini. Lin Chen melirik para pemimpin gangster dengan dingin, dan berkata dengan suara yang mendominasi, pergi. Mendengar suara ini, ratusan gangster menggigil ketakutan, dan berbalik dan lari dengan cepat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bab 340, pergi jika kamu mau. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, semua gangster ini telah pergi, bisa dikatakan mereka pergi secepat mereka datang. Pertempuran telah berakhir sebelum resmi dimulai. Orang-orang di karavan menyaksikan dengan tatapan kosong ketika para gangster itu pergi, semuanya dengan keheranan di wajah mereka. Setelah semua gangster ini pergi, semua orang menyadari bahwa mereka telah lolos dari bencana. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Terima kasih, Tuan Muda Lin. Pengurus rumah tangga tua itu berjalan dengan gemetar, dan membungkuk sedikit kepada Lin Chen dengan wajah bersyukur. Jika bukan karena Lin Chen, maka kelompok mereka akan mati. Tentu saja, untuk pengurus rumah tangga tua dan lainnya, ini adalah bantuan yang menyelamatkan nyawa, tetapi bagi Lin Chen, ini hanya bantuan biasa, belum lagi dia telah menerima hadiah karavan. Lin Chen tersenyum tipis, membantu pengurus rumah tangga tua itu berdiri, dan berkata, saya telah mengumpulkan hadiah dari karavan. Inilah yang harus saya lakukan. Setelah mengatakan itu, Lin Chen melintas dan memasuki karavan lagi. Saat Lin Chen melawan pemimpin bandit tadi, Zulinger dan beruang kecil itu tidak keluar dari mobil, lagi pula, adegannya agak berdarah, dan sebaiknya Zulinger tidak melihatnya. Dan alasan mengapa dia membunuh pemimpin bandit itu dengan begitu tegas juga demi karavan ini. Bagaimanapun, Lin Chen dapat membantu karavan untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat membantu mereka selamanya. Setelah karavan tiba di kota Sinan dan transaksi selesai, Lin Chen akan pergi. Setelah transaksi selesai, karavan pasti akan perlu kembali dengan cara yang sama. Sejak kembali dengan cara yang sama, maka mereka secara alami akan melewati kuil pemeliharaan air lagi. Ketika orang-orang dari kuil pemeliharaan air turun gunung untuk mengelilingi mereka, anggota karavan akan berada dalam bahaya. Tuan Lin, terima kasih banyak. Meskipun Zulinger tidak turun dari kereta, dia bisa mendengar teriakan pemimpin bandit dan bisa membayangkan adegan berdarah. Wajahnya sedikit pucat, tapi dia bereaksi dengan cepat. Dan berterima kasih pada Lin Chen, kata. Lin Chen melambaikan tangannya, duduk bersila dan memejamkan mata untuk beristirahat. Lin Chen memecahkan pemimpin bandit, bahayanya berkurang, dan karavan terus bergerak maju. Setelah melewati kuil pemeliharaan air, letaknya tidak jauh dari kota Sinan. Setelah hening beberapa saat, Zulinger melihat Lin Chen masih bersila di tanah dan tidak bisa menahan diri untuk berkata, Tuan Lin, ketika kami tiba di kota Sinan, maukah Anda pergi? Lin Chen membuka mulutnya mata dan berkata sambil tersenyum, mari kita tunggu sampai kesepakatan Anda selesai. Oh. Sedikit kekecewaan melintas di mata Zulinger. Meskipun Zulinger dengan cepat menutupinya, Lin Chen masih menangkapnya dengan tajam. Mengenai Zulinger, Lin Chen hanya menganggapnya sebagai gadis kecil dan tidak memiliki pemikiran yang tidak pantas. Terlebih lagi, dia sedang menuju ke wilayah Wuyang. Mungkin dia selalu bersama Zulinger. Lin Chen menggelengkan kepalanya dan berhenti bicara. Setelah melewati kuil konservasi air, letaknya tidak jauh dari kota Sinan. Dalam waktu beberapa jam, karavan tiba di kota Sinan dengan lancar. Meski disebut kota kecil, sebenarnya kota Sinan tidak lain adalah sebuah kota.
Terutama karena ini adalah persimpangan wilayah Yan'an dan wilayah Wuyang, banyak prajurit dan karavan yang datang dan pergi, yang tentu saja menciptakan pemandangan yang makmur. Setelah karavan memasuki kota Sinan, mereka langsung menuju ke sebuah rumah besar di wilayah timur kota Sinan. Melihat para prajurit dan karavan datang dan pergi, hati Lin Chen tergerak dan bertanya, "Nona Linger, dengan siapa Anda berdagang kali ini?" Su Linger tertegun dan berkata, "Kamar dagang Yanyang, presiden mereka sudah memesan." Omong-omong, di sini, tampaknya Lin Chen tidak mengetahui asal-usul kamar dagang Yanyang. Su Linger melanjutkan, kamar dagang Yanyang adalah kamar dagang besar di wilayah Wuyang. Saya mendengar bahwa kamar tersebut memiliki kontak dengan banyak kekuatan besar di wilayah Wuyang dan cukup populer di kamar dagang. Lin Chen sedikit mengangguk. Jumlah ahli dalam karavan keluarga Zhu terlalu sedikit. Di dunia ini, kekuatan dihargai. Hanya sedikit ahli dalam karavan, dan barang yang mereka bawa sangatlah penting. Dalam situasi ini, mudah bagi orang lain untuk mengambil keuntungan dari mereka. Mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan batu spiritual yang layak mereka dapatkan, tetapi juga akan kehilangan nyawanya sebagai akibatnya. Bagaimanapun, hal semacam ini biasa terjadi di benua Tianling. Namun menurut Su Linger, kamar dagang Yanyang merupakan kamar dagang besar di wilayah Wuyang, karena merupakan kamar dagang besar maka lebih memperhatikan kredibilitas dan tidak akan melakukan tindakan ilegal. Saat Lin Chen dan Su Linger sedang berbicara, karavan telah tiba di pintu masuk halaman besar. Tempat ini terletak di wilayah timur kota Sinan yang termasuk dalam wilayah inti kota Sinan, banyak sekali prajurit yang datang dan pergi kemana-mana. Dan halaman ini menempati area yang sangat luas. Tepat di depan pintu, ada dua prajurit di tahap awal alam Tiangang. Kebanyakan orang tidak berani mendekat. Lin Chen dan Su Linger turun dari kereta, lalu rombongan berjalan langsung ke halaman. "Berhenti, siapa kamu?" Setelah melihat ini, dua prajurit di tahap awal alam Tiangang di pintu masuk kompleks segera berhenti dan tidak mengizinkan siapapun masuk. Melihat ini, pengurus rumah tangga tua itu mengeluarkan secarik pos dan sebuah cincin, menyerahkannya kepada kedua orang itu, dan berkata, "Kalian berdua, kami adalah karavan keluarga Zhu dari wilayah Yan'an. Kamar dagang Anda telah menyesuaikan barang di kami karavan. Sekarang di sini untuk mengantarkan barang." Ketika keduanya mendengar ini, salah satu dari mereka melirik cincin di tangannya, mengangguk sedikit dan berkata, "Masuk, ingat, suara keras tidak diperbolehkan masuk. Selain itu, tidak lebih dari 5 orang yang bisa masuk. Ini adalah aturan pengurus rumah tangga lama." Dia mengetahuinya. Segera, pengurus rumah tangga tua, Su Linger, Lin Chen dan dua prajurit lainnya di puncak alam Tiangang memasuki kompleks, sementara yang lain menunggu di luar pintu. Lin Chen belum pernah melihat transaksi seperti ini antara dua kamar dagang, tapi dia sedikit penasaran tentang bagaimana mereka berdagang satu sama lain. Memasuki halamannya, Anda langsung berada di dunia yang berbeda. Tata letak halamannya sangat indah, dengan bebatuan, paviliun, dan hutan lebat di mana-mana, membuatnya cukup mewah dan berharga. Segera, orang-orang dari kamar dagang Yanyang datang untuk menerima Lin Chen dan rombongannya, membawa mereka ke ruang samping di halaman belakang, lalu pergi. Bukankah ini kesepakatan? Mengapa tidak ada orang di sini? Di ruang samping, Lin Chen melihat sekeliling. Daerah sekitarnya sangat terpencil dan tidak ada orang di sekitar. Jelas, kamar dagang Yanyang tidak memperhatikan karavan keluarga Zhu, jika tidak maka tidak akan seperti ini perlakukan Lin Chen dan yang lainnya dengan enteng. Kepala pelayan tua itu tersenyum pahit dan berkata, "Ini adalah aturan kamar dagang. Ketika kamar dagang besar menerima kamar dagang kecil, biasanya pihak lain akan menunggu 1 atau 2 jam. Ketika kamar dagang kecil komers menerima kamar dagang yang besar, itu harus diperlakukan dengan sopan santun tertinggi. Transaksi ini selesai. Ayo segera pergi." Su Linger menggigit bibirnya, dia tidak terbiasa dengan lingkungan pengap di sini. 1 jam kemudian, akhirnya orang-orang dari kamar dagang yang tiba. Seorang pria paruh baya mengenakan jubah kuning, dan beberapa prajurit puncak alam Tiangang. Pria paruh baya berjubah kuning itu jelas adalah manajer kamar dagang Yanyang. Ketika dia melihat Lin Chen dan yang lainnya, dia segera melangkah maju dan berkata, "Kalian berlima, maafkan aku karena telah menunda kalian sebelum pergi." Dia melambaikan tangannya dan tidak berkata apa-apa lagi. Titik. Katakan secara langsung. Setengah tahun yang lalu, kamar dagang kami menyesuaikan 10 bola kristal di keluarga Zhu Anda. Mari kita bawa keluar untuk diperiksa sekarang. Bola kristal jenis ini sangat istimewa. Menurut Su Linger, hanya keluarga Zhu mereka yang bisa menghaluskannya sedangkan untuk bola kristal fungsinya menyusun formasi untuk memberikan energi, sehingga harganya juga sangat mahal. Su Linger melambaikan tangannya, dan 10 kotak kayu kecil tiba-tiba muncul di depan semua orang.
Dia membuka kotak kayu itu, dan 10 bola kristal seukuran kepalan tangan muncul di depan semua orang. Bola kristal itu sangat jernih, dan sejumlah besar energi spiritual mengalir keluar darinya. Melihat adegan ini, Lin Chen tidak bisa menahan nafas. Bola kristal ini bukan batu roh, tetapi berisi nafas batu roh. Yang paling penting adalah Lin Chen juga bisa merasakan roh atribut api. Nafas dalam bola kristal siapa ini bola kristal setara dengan batu spiritual atribut api. Tentu saja, itu bukan batu spiritual atribut api asli, dan energi spiritual atribut api di dalamnya tidak sekaya energi spiritual di batu spiritual atribut api asli. Pria paruh baya itu melihat dan hendak berbicara ketika tiba-tiba terdengar tawa keras, "Paman kedua, saya mendengar bahwa bola kristal khusus saya telah tiba. Saya ingin memeriksanya sendiri." Begitu suara itu turun, dia melihat seorang pria muda berjubah ungu berjalan dari sayap lain. "Tuan." Ketika mereka melihat pemuda itu, para pejuang realem Tiangang teratas dan pria paruh baya berjubah kuning membungkuk sedikit, ekspresi mereka sangat hormat. Lin Chen memandang pemuda itu. Melihat ekspresi bingung Lin Chen, pengurus rumah tangga tua itu berkata, "Tuan Lin, dia adalah Tan Fang, putra ketiga kamar dagang Yanyang. Dia memiliki status tinggi di kamar dagang Yanyang, tetapi dikatakan bahwa orang ini adalah bodoh dan tidak kompeten." Lin Chen sedikit mengangguk, tidak ada kata yang terucap. Tan Fang melangkah ke dalam ruangan dan berkata dengan keras, "Paman kedua, di mana bola kristal saya?" "Tuan, itu ada di tangan gadis ini." Pria paruh baya itu tidak berani bersikap tidak sopan sama sekali. "Aku ingin melihat bola kristal itu," kata Tan Fang, lalu berbalik dan melihat bola kristal di tangan Zulinger. Ketika dia melihat penampakan Zulinger dengan jelas, dia tercengang. Zulinger sangat cantik, dengan sosok mungil dan temperamen halus, yang membuat orang merasa merawatnya dengan sepenuh hati. Mata Tan Fang berbinar seketika. Tanpa melihat bola kristal di tangan Zulinger, dia berjalan langsung ke arah Zulinger dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya Tan Fang, putra ketiga kamar Yanyang Perdagangan. Saya tidak tahu nama gadis itu." Zulinger. Dia sedikit mengernyit dan berkata, "Tuan Tan, mari kita uji bola kristalnya dulu." Tan Fang menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, jangan terburu-buru, kebetulan ini waktu makan siang, kenapa kamu tidak menemuiku dulu, Nona Linger? Makan malam di rumah." Setelah mendengar ini, ekspresi Zulinger dan pengurus rumah tangga tua itu tiba-tiba berubah. Pengurus rumah tangga tua itu tahu betul bahwa Tan Fang mengundang Zulinger makan malam dengan motif tersembunyi. "Kembali. Maaf Tuan Tan, saya masih harus buru-buru kembali, jadi ayo selesaikan transaksinya secepatnya." Zulinger tidak ingin membuang waktu di sini dan berkata langsung. Namun, meskipun Zulinger ingin pergi lebih awal, Tan Fang tidak mau, dia mengundang Zulinger 2 kali, tetapi ditolak oleh Zulinger. Dia bukanlah orang yang sabar pada awalnya, jika wanita yang disukainya menolaknya 1 atau 2 kali, maka dia tidak akan sopan. Wajah Tan Fang menjadi gelap, melirik bola kristal di tangan Zulinger, dan berkata, "Ini bola kristal yang kamu buat." "Tidak ada aura, bola kristal jenis apa itu?" Itu dia, 10 bola kristal, aku membelinya untuk 100.000 batu spiritual tingkat rendah." "Apa?" Zulinger cemas dan marah. 10 bola kristal bernilai 1 juta batu spiritual tingkat rendah, tetapi Tan Fang hanya menawarkan 100.000 batu spiritual tingkat rendah. "Tuan Tan, apakah Anda sangat tidak jujur?" "Karena Anda sangat tidak jujur, saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya akan mengucapkan selamat tinggal." Zulinger mendengus marah, membalik tangannya dan memasukkan kembali bola kristal ke dalam ring, lalu berbalik. "Akan pergi." Menjual 10 bola kristal hanya dengan 100.000 batu spiritual tingkat rendah adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukan Zulinger. Anda harus tahu bahwa 10 bola kristal adalah milik terakhir keluarga Zhu. Jika dijual dengan harga murah, itu akan menjadi sebaik langit runtuh untuk keluarga Zhu. "Haha." Tan Fang tertawa keras dan berkata dengan wajah muram, "Pergilah jika kamu mau. Apakah menurutmu begitu mudah meninggalkan rumah tuanku? Nona Linger, aku akan memberimu kesempatan lagi. Jika kamu menemaniku, lalu beli saja 10 bola kristal ini dengan harga aslinya." "Kamu." Zulinger merasa malu dan marah setelah mendengar ini, dan memarahi, "Tidak mungkin, kamu tidak mau membelinya, masih ada yang lain siapa yang bersedia, kakek ketiga, ayo pergi." Kemudian, Zulinger hendak keluar dari kamar, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar Tan Fang bertepuk tangan, dan kemudian, desir. Selusin prajurit di puncak alam Tiangang tiba-tiba keluar dari ruangan lain dan mengepung seluruh halaman. "Tuan muda." Prajurit puncak alam Tiangang ini membungkuk sedikit ke arah Tan Fang dan berkata dengan hormat. Tan Fang memandang Zulinger dan yang lainnya, dan berkata dengan ekspresi agak cabul, "Kenapa, kamu masih ingin pergi sekarang?"